Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Samuel Yuyanto di channel Cerita Horor True Story. Gimana kabar teman-teman? Saya harap teman-teman sehat semua ya, dan dilindungi dari mara bahaya yang ada di sekitar kita. Cerita kali ini berjudul Teror Rumah Kontrakan, yang dikirim oleh salah satu narasumber kita yang bernama Bagus. Oke, langsung aja ya. Cerita horor True Story dimulai. Halo, perkenalkan, namaku Bagus. Aku mau menceritakan pengalaman keluargaku sewaktu aku masih kecil. Dulu, keluargaku pernah mendapatkan gangguan hal mistis setelah menempati rumah kontrakan baru. Sampai-sampai membuat usaha orang tuaku berhenti berjualan. Paling parahnya, aku sampai sakit semacam cacar air, namun disertai batuk berdarah yang terjadi di jam-jam tertentu saja. Mohon maaf sebelumnya untuk tokoh dan tempat. Aku samarkan, takut-takut ada pihak yang tersinggung atau tidak suka karena cerita ini. Sebelumnya, kenalkan anggota keluargaku. Namaku Bagus, waktu itu masih usia 10 tahun. Adikku Rina, usianya 8 tahun. Bapakku, Pak Budi, dan ibuku, Bu Ana. Kami tinggal di kota X yang dekatnya dengan pusat kota di Jawa Timur. Cerita ini terjadi sekitar pada tahun 2010. Waktu itu, aku masih kelas 4 SD. Maklum, kami dari keluarga biasa, jadi sering pindah-pindah kontrakan. Saat itu bapak mendapatkan tawaran dari temannya mengenai rumah kontrakan murah dengan harga 4,8 juta per tahun. Dengan fasilitas kamar tidur 2, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi. Mendengarkan hal itu, Bapak tidak pikir panjang, langsung menerimanya. Singkat cerita, kami langsung beres-beres di kontrakan rumah baru kita, untuk bisa ditinggali besoknya. Jadi, kontrakan ini di sebelah kirinya terdapat 3 kamar kos-kosan, di mana 2 kamar ini disewa oleh yang bernama Pak Wahyu, dan yang satunya lagi disewa oleh Mbah Iin. Di depan rumah kontrakan kami, ada kontrakan yang lebih besar, diisi oleh keluarga Pak Barjo. Bapak saya pedagang bakso, yang biasanya berjualan di depan sekolah. Ibu tidak bekerja, hanya membantu bapak berjualan. Seperti biasa, bapak dan ibu tiap pagi jam 2 sudah bangun untuk mempersiapkan barang dagangan, mulai dari menggiling sampai produksi. Pukul 6 pagi, bersama dengan kami sudah berangkat bersama-sama. Ibu biasanya menyusul pukul 9 setelah mengantar adik sekolah. Maklum, karena pada waktu itu adik kelas 3, masuknya jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Seperti biasanya, Bapak pulang pukul 12 siang setelah habis dagangannya. Dan saya pun juga pulang bersama Bapak. Sedangkan Ibu menunggu adik pulang di sekolah. Seminggu berlalu tidak terjadi apa-apa. Namun sehari setelahnya, kejadian aneh pun terjadi. Bapak dan Ibu bangun jam 2 untuk mempersiapkan dagangan. Setelah pukul 6, kami pun pamit ke Ibu untuk berangkat ke sekolah. Setelah tiba di sekolah, saya pamit ke Bapak cepat-cepat masuk ke ruang kelas, karena pada saat itu ada kegiatan pembelajaran di luar sekolah. Saat saya mau berangkat,
saya melihat orang tua saya sedang berkemas-kemas mau menutup dagangannya. Pikiran saya, kok secepat itu tutup? Biasanya kan jam 12 siang. Setelah kegiatan pembelajaran di luar sekolahan, saya cepat-cepat pulang ke rumah karena firasat saya agak sedikit menjanggal. Setibanya di rumah, saya bertanya hal itu pada Bapak. Kemudian Bapak menjelaskan, ketika saya masuk kelas, bakso yang ada di panci tiba-tiba menjadi lembek semua. Bapak heran, padahal sebelum berangkat dari rumah baksonya tidak ada kendala. Seperti biasanya, ketika dicek ternyata semua bakso yang dari rumah, termasuk stok yang ada di rombong, menjadi lembek. Airnya keruh dan berbau. Karena kejadian itu, Bapak berhenti dagangan untuk 1 hari. Di keesokan harinya, Bapak berjualan bakso lagi. Waktu sampai di tempat, kondisi bakso masih bagus. Namun saat ada pembeli bakso, itu berubah menjadi lembek lagi, seperti hal yang kemarin. Bapak heran, lalu memutuskan untuk membuang semua dagangannya dan cepat-cepat pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Bapak cerita kepada ibu tentang kejadian aneh tadi. Akhirnya Bapak memutuskan untuk tidak melanjutkan usahanya itu lagi. Semenjak kejadian itu, tetangga yang ada di lingkungan rumah menanyakan, kenapa Bapak tidak berjualan lagi? Dan Bapak hanya menjawab, ada tawaran kerja di tempat lain untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Setelah kejadian kemarin, ada hal yang cukup aneh terjadi lagi. Saat itu Bapak, saya, dan adik sedang menonton televisi di ruang tamu. Tapi tiba-tiba ada kilatan cahaya dari luar masuk ke ruangan tamu mengenai kabel listrik televisi. Kami kaget. Lalu Bapak langsung membawa air untuk memadamkan percikan api di kabel itu. Bapak bergumam, seharusnya jika itu konsleting listrik, kipas dan televisi mati semua. Kejadian aneh-aneh yang sering terjadi membuat Bapak sering melamun. Dia memutuskan untuk pergi ke rumah temannya yang bernama Pak Yanto. Bapak menceritakan semua kejadian-kejadian aneh tersebut, dan Pak Yanto hanya berkata sambil tersenyum, "Itu biasa, orang iri dengan keluargamu." Beliau hanya memberi pesan, jangan tinggalkan sholat dan hindari tidur antara jam 3 sore sampai jam 8 malam. Kalau bisa, taburkan garam kasar ini ke sekeliling rumah. Penting kamu sabar dan jangan tinggalkan sholat, ucap Pak Yanto. Usai dari rumah Pak Yanto, Bapak melakukan semua pesan beliau. Seminggu setelahnya, tidak terjadi apa-apa. Semua lancar dan aman. Sampai 2 tahun setelah kejadian itu, tiba-tiba aku sakit aneh. Sejenis penyakit kulit cacar air. Badanku kurus dan sering batu-batu. Bapak dan ibu panik dengan keadaanku, mencoba membawaku ke rumah sakit. Setelah diperiksa, dokter mendiagnosa aku sakit paru-paru. Tapi menurutku ini aneh. Aku tidak punya riwayat penyakit paru-paru. Aku tidak pernah ada kontak fisik dengan orang yang sakit paru-paru. Setelahnya tiba di rumah, aku hanya bisa berbaring di ruang tamu. Namun setiap pukul 10 dan menjelang maghrib, batuk-batukku semakin parah sampai mengeluarkan darah. Setiap hari selalu begitu. Bukannya makin membaik,
setelah mengikuti anjuran dokter, kondisiku pun makin drop, yang membuat aku hanya bisa terbaring. 2 minggu setelah melihat aku tidak ada perubahan, Bapak akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Yanto. Keesokan harinya, Bapak datang bersama Pak Yanto. Beliau menyapaku dengan lembut. Aku hanya bisa membalas dengan senyuman rintihan sakit. Kemudian, beliau memberiku apel merah dan menyuruhku memakannya hingga habis. Tak lupa, beliau juga memberiku air minum yang telah beliau bawa dan menyuruhku untuk menghabiskannya. Sambil membacakan doa, Pak Yanto menaruh tangannya untuk memijat punggungku. Setelah semuanya selesai, beliau pamit pulang ke rumah dengan alasan saya ada urusan. Nanti kalau ada apa-apa, telepon saja. Makin hari tubuhku makin membaik, dan sebulan setelah itu, aku pergi ke rumah sakit untuk cek, dan alhamdulillahnya, aku dinyatakan sembuh. Keluargaku sangat senang, dan Bapak lekas memberi kabar lewat pesan tentang kesembuhanku. Setelah pulang sampai rumah, lingkungan rumah di kontrakanku gempar. Ada berita jika Pak Wahyu sakit. Mendengar hal itu, Bapak dan Ibu menjenguk Pak Wahyu karena rumah kami yang berdekatan. Ketika melihat kondisi Pak Wahyu, Bapak dan Ibu kaget. Ternyata paha Pak Wahyu membengkak dan membusuk. Beliau tidak bisa berdiri hingga beberapa bulan sudah dibawa kemana-mana untuk berobat, namun tidak sembuh-sembuh. Akhirnya, setelah 1 bulan kesembuhanku, Pak Wahyu pun meninggal dunia. Setelah 1 minggu, Pak Wahyu meninggal. Pak Yanto datang ke rumah dan menanyakan keadaanku. "Gimana? Sudah sehat?" ucapnya. Kujawab, "Sudah Om, Alhamdulillah." Kemudian Pak Yanto bertanya kepada Bapak, "Gimana? Udah ketemu sama pelakunya?" Bapak pun menjawab, "Pelaku apa?" Pak Yanto hanya tertawa kecil sambil berkata, "Orang yang kamu jenguk kemarin, dia yang melakukan ini semua. Seharusnya yang sakit itu kamu, tapi malah mengenai anakmu. Untung sholatmu kamu jaga. Kalau tidak, entah semua anggota keluargamu pun bisa jadi korban." Kami yang mendengarkan hal itu tercengang dan tidak menyangka ternyata Pak Wahyu yang baik itu yang melakukan semua ini. Oke teman-teman, cerita kali ini sangat mengerikan ya. Niat mencari kontrakan baru, malah kena teror. Pesan saya, jaga sholat dan lisan kita. Kedepannya, dimanapun kita harus lebih mendekatkan diri pada yang di atas. Buat teman-teman yang belum subscribe, ayo subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita horor yang lainnya. Saya Samuel Yulianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.